Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah wasyukurulillah. Aska sholati wassalami li rasulillah. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam-imam masjid yang berhadir pada hari ini. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Heri Al-Hilal beserta Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Tenggara yang berhadir pada hari ini, seluruh pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimat, Kori internasional kita Ustadz Haji Ja'far Hasibuan, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9:35, saya tausiahnya pun gak lama-lama ya Bu, karena memang kursinya pun sempit kali. Jadi sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, saya dengan Pak Wakil hampir-hampir rimbang berat kami. Dan saya prediksi berat badan Pak Wakil 160 kilo sama dengan saya. Tapi yakin Pak Wakil, Allah sudah janjikan orang yang paling berat timbangannya Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Pak Wakil Bupati senantiasa selalu sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Hatim. Hatim ini dekat dinding Ka'bah. Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh pasti tahu tempatnya ini. Saya doakan semoga seluruh jemaah Masjid At-Taqwa Kutacani yang hadir pada hari ini, kita semua nanti bisa sampai berangkat ke tanah suci. Yang nggak amin udah nggak salahku lagi ya Pak Tentara. Ini doa mahal ini. Doa 50 juta 800 limpul. Haji umroh ini bukan perkara kaya miskin. Ibu yang belum pernah ke Mekah nengok Ka'bah, jangan putus asa ya Bu. Enggak pun mungkin hari ini rezeki Ibu, suatu saat nanti bisa jadi Bu rezeki anak, menantu, cucu. Yang jelas jangan kita berhenti berdoa kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tahu kita bisa berangkat atau tidak. Bahkan tahun 2024 ketika saya baru pulang melaksanakan ibadah melontar jumroh Aqobah yang pertama, kami balik ke tenda Mina Pak Wakil. Saya satu tenda dengan orang Solo dan Jawa Barat. Bapak nih kerjaannya di Jawa Barat di Bandung cuma ngutip-ngutip sampah di jalan sama bersih-bersihkan masjid. Dikumpulkannya Pak rupiah demi rupiah selama 42 tahun. Alhamdulillah. Haji 2024 kemarin bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Tengok Bu, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam di Kabupaten Langkat, tetangga mertua saya, nenek-nenek tukang kusuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Tukang kusuk Ustadz? Iya. Macam mana ceritanya Pak Ustadz? Rupanya nenek ini Bu, ngusuk istri mantan wali kota Pekanbaru di Riau. Stroke setahun nggak bisa jalan, berobat kemana-mana nggak baik, berobat ibu nih ke Singapura yang alatnya canggih nggak baik, berobat ke Penang yang kata orang alatnya canggih luar biasa sedunia, ke sana ibu tuh nggak baik. Dikusuk nenek nih jalan ibu tuh, semua heran, anak-anak heran,
menantu heran, tetangga sebelah rumah heran, nenek tukang kusuk ini pun heran. Kok jalan nih bu nih dalam hati nenek itu juga. Udah jalan nih bu nih 3 hari, datang orang tuh satu keluarga ke rumah nenek tuh, apa kata ibu tuh, nek izin Allah perantara nenek aku udah bisa jalan. Nenek buat, nek tadi malam sebelum tidur saya diskusi sama bapak di kamar, tahun ini nenek berangkat haji plus dengan satu keluarga kami. Tengok bu, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam di Berstagi Masjid Agung Kabanjahe, ketua BKM-nya punya tanah 3 rantai, ditanaminya kacang tanah, berangkat wakni ke Mekah. 3 rantai Ustadz, iya, dijualnya kacangnya Ustadz, tanah-tanahnya dijualnya. Ya, kalau kacangnya aja nggak cukup lah Pak, iya kan? Yang jelas bukan perkara kaya miskin. Mudah-mudahan saya doakan sekali lagi, jemaah yang hadir pada hari ini, kita semua nanti bisa sampai berangkat ke Mekah. Rasul sedang berada di Hatim, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ngapain Ustaz? Mau belah dada Rasulullah. Dikeluarkan isi hati Rasul, yang selanjutnya hati ini dicuci dengan air Zam-Zam. Yang menjadi pertanyaan besar di benak kita, berarti hati Nabi Muhammad ini kotor ya Pak Ustadz? Oh enggak Pak, hati Nabi Muhammad ini selalu bersih. Tapi karena mau berangkat berjalan Isra, Allah sucikan lagi hati baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam, lalu berangkatlah Rasul berjalan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasul, Allah tunjukkan situasi dan kondisi dalam surga Bapak Ibu. Yang pertama, Allah tunjukkan tamsilan contoh kehidupan kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang suka menanam langsung memetik. Ditanamnya 1 biji Pak, langsung tumbuh apa yang ditanamnya itu tadi. Ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ya Rasulullah, siapa itu Jibril orang yang suka menanam langsung memetik? Jibril, kok cepat kali apa yang ditanamnya itu tumbuh? Itulah ya Rasulullah, Heri Al-Hilal, wakil Bupati Aceh Tenggara, sama masyarakat Kutacani Aceh Tenggara, yang semasa dia hidup di dunianya, suka dia menyumbangkan sebahagian hartanya, suka dia bersedekah di jalan Allah. Statusnya sama nanti di hari akhirat, orang yang suka menanam langsung memetik. Subhanallah. Itu makanya Bu, harta yang ada sama kita di Kutacani Aceh Tenggara ini, jangan sampai kita pelit ya Bu untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang panitia Isra Mi'raj Maulid ke rumah Hawa, mau buat acara tablik akbar hari Jumat. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan acara Isra Mi'raj kayak gini biasa ada kuihnya itu kan Bu. Ini ku tengok cuman aqua ini yang ada. Biasa kan 1 bungkus itu kan 5.000 perak itu tengku ya kan. 5 kali 8 24, 3 kali 8 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kali lah awak sama harta. Oh jadi rupanya orang Islam ini harus kaya-kaya ya Pak Ustadz. Oh harus kaya Pak, nggak boleh miskin kita orang-orang Islam ini. Boleh rupanya orang-orang Kutacani ini beli mobil banyak-banyak. Beli Bu mobil itu banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil itu sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa tersanjung, salut dan bangga kepada pemerintah Aceh Tenggara ini. Sangat memuliakan Ustadz dan Qori yang datang ke masjid yang kita cintai ini.
dijemput, diantar, lalu ada nanti mungkin oleh-oleh durian yang dikasih Pemkab untuk pengisi-pengisi acara. Luar biasa ini Pak, sangat luar biasa memuliakan para ustadz dan ulama. Jangan kayak seminggu yang lalu lah Bu, aku ceramah daerah Tanjung Merawa di Serdang. Yang jemput saya tuh Pak ke rumah naik mobil ambulan, lillahi ta'ala. Yang ada serini di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut. Mau nami bang, katanya. Ah enggak, aku bilang. Loh itu kok parkir? Oh salah parkir itu, mata kok salah. Nggak lama masuklah anak lajang 2 orang gemuk, kayak aku sama Pak Wakil lah badannya kan. Masuk 2 orang, Assalamualaikum. Datang orang rumah dijawabnya, Waalaikumsalam. Ada Ustadz Bu? Ustadz Bu. Malam ini Ustadz jadwalnya di Tanjung Merawa lah Dek, mau jemput Bu. Mobil Bu, jemput Bu, jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah, ketawa dia Bu setengah mampus. Bang, jemput bang, bersiap, apalagi betul yang ku bilang kan, bangunlah saya Bu, saya kucek-kucek mata, ku marahin biniku. Dek, apa nggak ada mobil lain lah orang tuh, saya bilang. Datang istri saya yang solehah nih ya Bu ya, kayak perempuan Aceh lah istriku ini, kan itu dia. Dijawabnya, udahlah bang, alah lah, ikhlas, sabar, untuk dakwah kok milih-milih. Oh yalah bibir kau bercakap pandai kali, ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, ku bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya Pak, saya tengok Pak belakang tuh bendera partai sama kain kapan. Ku tanya, ini kain kapan untuk siapa Dek? Untuk mayat lah, masa untuk ustadz? Katanya, la ilaha illallah. Tengok Bu, punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala. Ayo, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Jangan kita pelit punya harta ya Pak Wakil, karena kata Rasulullah, siapa orang yang punya jabatan kekuasaan di Kutacani ini, di Aceh Tenggara ini, kalau dia pelit sama harta yang dia raih, itulah rupanya nanti yang akan dihalangi oleh Allah. Payah dia nanti masuk ke dalam surga. Ada contohnya Pak Ustadz? Oh banyak lah. Masa Ustadz? Iya. Ada seorang si hamba Allah, sudah haji, sudah umroh, baca Quran kebiasaannya, 1 juz dikhatamkannya, belum lagi azan isya, sholat sunnah, puasa sunnah, itu jadi kegemarannya. Bicara tentang agama fasih di lisan dan katanya, berpenampilan bagai ulama, suami berlobe aduh waraknya, istri berjilbab sungguh indahnya. Tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tak jadi langsung ke surga. Apalah sebabnya? Pelitnya, na'udzubillah, belum bisa masuk ke surga. Hidup yang kita cari, saya ulangi sekali lagi, bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Ustadz, gini aja lah Ustadz, biar lebih mudah kami memahami harta yang banyak tuh tadi yang kata Ustadz, yang ditengok Nabi Muhammad tuh tadi waktu berjalan Isra. Macam mana Ustadz contohnya biar lebih mudah masuk ke logika pikiran kami? Yang lebih mudah Ustadz contohkan dulu. Gini Bu contohnya. Sebelum masuk acara Isra Mi'raj kita tablik akbar pada hari Jumat ini, beberapa pengurus UPTD Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara Kutacani ini mengadakan rapat kecil, langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati,
dipimpin rapatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira masukan nanti untuk acara tablik akbar kita hari Jumat itu? Oh, ada Pak Wakil, saya, apa itu? Kayak mana Pak Wakil, untuk lebih berkah lagi rezeki kita tahun ini, kayak mana nanti diusulkanlah sama Ketua BKMT Aceh Tenggara, kayak mana tahun ini kalau bisa nanti pas acara hari Jumat itu kan hari berkah itu Pak Wakil, kita undanglah beberapa orang anak-anak yatim, nggak pun bisa banyak, kita santuni nyambut Ramadan ini sikit, yang penting barokah dia. Oh, cocok ini, cocok, setuju? Setuju. Catat lagi kira-kira, ada Pak, saya, apa itu? Kayak mana Pak untuk lebih berkah lagi rezeki semua OPD sama kepala-kepala dinas ini, kayak mana tahun ini Pak kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Pak sarung sama baju koko, Ustadz sama Kori yang ngisi acara nanti hari Jumat di Masjid Agung kita ini. Contoh ini Bu, misal aku nggak minta, misal ini siapa rupanya yang ceramah, Ustadz Yasir sama Ustadz Ja'far dari Medan, kok bisa kita belikanlah dia. Contoh ya Bu, rupanya setuju semua. Ketua BKMT yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Kuta Candi. Perwakilan kawan-kawan Pak Wakil waktu main-main ke Medan silaturahmi ke rumah saya, ketok pintu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, abang kandung saya bilang ya kan. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustaz. Kawan-kawan mana Pak? Aceh Tenggara. Apa nih Pak? Semalam gini Ustaz, orang tuh ngumpulkan uang, dibelikannya lah Ustaz sarung sama baju koko, mudah-mudahan bisa Ustaz pakai nanti keliling ceramah waktu bulan Ramadan. Ya Allah Pak Wakil, memang beda kali lah Aceh Tenggara ini sama Kabupaten Aceh yang lain ya Pak ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak Wakil, saya terharu, saya neteskan air mata, saya hanya bisa angkat tangan dua sama Allah, memohon ampunan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, semoga seluruh rezeki jamaah yang berhadir mendengarkan ceramah saya hari Jumat itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan amin dulu Pak, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Bu, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun batil lah Pak. Contoh ini, contoh. Entah semana saya buka lah Bu sarung sama baju koko itu tadi. Muat ya Bu, Ibu tuh nggak muat katanya pula. Lancip-lancip juga bibir mak-mak nih ya. Mereknya Rabbani ya Bu. Ibu kalau mau belikan samaku ukurannya 7XL Bu. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Telentang. Entah semana, perasaanku ini, perasaan Pak Wakil. Nanti nuzul Quran, Pemkab, saya diundang lagi ceramah kemarin. Misal. Saya tengok jadwal acara nuzul Quran Pemkab Aceh Tenggara. Ini wakilnya ini berat badannya hampir sama kami ini. Ini sama bupati belum jumpa ini harus diterima ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap-cakap nih tadi di belakang, Ika dipakai Ustadz tuh ya Kak sarung yang kita beli itu. Tengok Kak baju kokonya. Aku tuh Kak yang milihkan warnanya sama dia. Kok tahu kok milihkannya ya? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya? Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak. Bilang sama Pak Wakil, celananya, pecinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu. Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk baca Al-Quran, senang Ibu kan? Pingin Ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita,
Lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayo, banyak kita merenung di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang disukainya, ataukah malah sebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau saya selalu berpikir ya Bu ya, saya kadang aktivitas saya di luar rumah itu hampir tiap hari dengan amanah yang baru hari ini. Saya sekarang diamanahkan sudah hampir 5 bulan menjadi ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu. Aktivitas di luar rumah hari ini lebih banyak di luar daripada di rumah sekarang ini. Kadang udah mau istirahat, ya Allah, dikejar kali pun dunia ini Pak, nggak akan pernah ada habisnya, Bapak Ibu. Nabi Muhammad usianya udah tahu lah kita Pak, cuma 63 tahun kan Pak. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu udah 50 tahun ke atas, udah ya Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa dan ibadah kita kepada Allah. Walaupun mungkin doa yang hari ini kita panjatkan ya Pak di At-Taqwa Masjid Agung ini, minta usia panjang Bapak Ibu semuanya, dikabulkan sama Allah. Sampai 98 tahun Pak Wakil hidup di Kutacane ini, tapi berkah udah Allah cabut satu-satu dari diri kita. Untuk apa Bu? Sama cucu awak tak tanda, pendengaran kita udah hajab, pemikiran awak udah pikun. Saya pernah lah Bu bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning, Medan Johor, Kota Medan. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim lah sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Bu di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya Pak. Kakeknya ini usianya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun ku tengok keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini pagi-pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejar kakek ini Pak, ku cium tangan sama jidatnya bolak-balik ngambil berkah. Pas waktu lengket bibirku di kepala wak ini dijawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku juhur kok, katanya. La ilaha illallah. Tengok Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam Pak Wakil Bupati ya Bu ya. Ibu beruntung Bu dapat suami gemuk-gemuk nih macam kami. Saya yakin orang gemuk ini penyayang Bu orangnya. Apalagi sama makanan, sayang untuk dibuang ya. Saya yakin umur beliau ini pasti udah mungkin 50 tahun ke atas ya Bu ya. Tapi lihat Bu, datang lagi air putih, bukan teh manis. Iya, tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat. Apalagi tujuan akhir kita orang-orang yang beriman di dunia ini Bapak Ibu cuma satu. Apa itu Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati, mati dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati, mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir datang ke Masjid Agung At-Taqwa ini. Tapi saya minta izin komandan,
Apa yang ku sampaikan amalan ini tolong jangan dikasih tahu sama yang nggak datang. Ini kita aja ini ya Dan ya. Itu makanya Bu, oh Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Ustadz Mulyardi. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh jamaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang duduk hadir mendengarkan tausiah ini Bapak Ibu, semua nanti pada akhirnya akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya Tengku, ada satu kitab yang pernah saya baca. Kitab ini namanya Kitab Durrah. Sering kita dengar nama kitab ini sebutannya Durratun Nasihin. Saya punya model lama ada 2 jilid, tapi kitab ini sudah diperbarui penerbitnya menjadi 1 jilid. Saya baca di jilid kedua halaman 123. Rupanya nanti di hari akhirat ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, tidak bakal pernah bau, tidak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustadz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu yang ada di Aceh Tamiang, tepatnya di desa Kota Lintang Bawah, Bapak Ibu. Saya bulan 10 semalam baru tablik akbar di sana, bulan 11 tanggal 27 udah hilang rata kampung di Aceh Tamiang itu. Tapi menurut kabar yang beredar semalam kawan saya turun ke sana, ibu-ibu di sana walaupun tak punya lagi tempat Bu BKMT, rupanya mereka di sana sanggup dan bisa hatam Al-Quran seminggu 4 kali Bu. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran Tengku. Semalam di tempat kami ada mantan preman besar tobat Pak, jadi imam. Baca inna a'toina pun nggak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Datang kawannya pemain nyambut dari belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, hidupkan terus Al-Quran Pak Wakil Bupati di Aceh Tenggara yang kita cintai ini. Saya tadi merasa kurang enak hati saya, walaupun efisiensi anggaran kita mungkin di Aceh Tenggara ini, tapi untuk nilai-nilai Al-Quran jangan pernah dikurangi Pak anggarannya. Hidupkan terus Al-Quran di Kabupaten Aceh Tenggara yang kita cintai ini. Mungkin ibu-ibu cakap-cakap dalam hati, yalah Pak Ustadz, Ustadz kan karena ketua LPTK-nya di Sumatera Utara, bercakap aja pandainya sama kayak si Mulyardi. Quran, muliakan Al-Quran, ajarkan Quran sama anak-anak kita. Diajarkan pun Quran sama anak-anak tuh Pak Ustadz. Nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang nih Pak Ustadz? Quran. Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, saya baru tahu Pak Wakil,
Jumlah umat Islam di ujung pulau Indonesia, Papua Barat sana cuma 29% lah banyaknya. Allahu Akbar. Walaupun Islam di Papua Barat ini Pak cuma 29%, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Quran. Bapak yang ngelola tahfiz Quran nih Bu, memiliki santri penghafal Quran. Anak nih sudah hafal Quran 21 juz Pak. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya saya baru tahu di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Tengku PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Iya, kalau QQ ini kartu ini ya Pak. Nah, yang ketawa-ketawa pemain Pak, tangkap ya. Udah masuklah Bapak pikir anak Papua ini tadi 2 semester PTIQ, rupanya datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam awal Januari saya diundang tablik akbar ke pemerintah provinsi Papua Barat sana. Orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, nitiskan air mata Bu, ayahnya cakap sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini anak saya ngirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Pak Wakil jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya saya baru tahu ya Pak ya, orang Indonesia khususnya Aceh, Sumatera Utara, kalau orang tuh lulus seleksi jadi imam di luar negeri sana, rupanya ininya jelas Bu. Ini Pak, awak aja di Kutacani ini jadi imam agak-agak hajab kan, merangkap tukang berus, kadang banyak imam-imam kita itu Bu. Tengoklah kurus pucat aja bawaan Tengku itu. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang nggak habis pikir lah Bu, nengok manusia zaman sekarang nih ya Pak Wakil ya. Saya yakin Kutacani ini lebih banyak Islam kita yang di tempat ini. Tapi mohon izin, mohon maaf saya Pak ya, sekelas kabupaten yang sebesar hari ini, se-Kutacani ini ataupun se-Aceh Tenggara ini, kalau udah dibuat acara yang baik, mohon izin Pak, ini harus kusampaikan. Sikit kali kita yang datang hari ini, mohon izin, mohon maaf saya. Kalau kelas kabupaten, mohon maaf Pak. Tapi nanti kalau dibuat Bupati Aceh Tenggara, acara keyboard bongkar jahanam laknatullah itu, berjoget-joget Ibu itu, berdiri-diri orang kan dengarkan acara jahanam-jahanam itu. Bahkan nanti kalau kita undang Bu artis dangdut dari Jakarta, Ayu Ting Ting nyanyi ke Aceh Tenggara ini, satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz Bu macam aku ini, penceramah kayak aku ini, nampil 1 jam sampai berbuih mulut ustadz tuh, menunjukkan arah ke surga. Wah paling mudah-mudahan ada tambahan. Bercanda ya. Jangan Bapak kira aku ini mata duitan, enggak. Saya ini ikhlas hati saya di jalan dakwah. Ya kalau ada tambahan dari Pak Wakil Bupati, alhamdulillah. Ya kalau enggak ada, parah kali lah itu kira-kira. Makanya yuk baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Bu, dengarkan apa yang mau saya sampaikan ini. Memang manfaat Quran ini belum kita rasakan saat sekarang ini Pak. Tapi yakin dan percaya apa yang kita tanam hari ini
itulah yang nanti akan kita petik di kemudian harinya. Bu, orang tua mana yang tak senang dan bahagia hatinya suatu saat nanti jasad ayah maknya terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anaknya keliling, Bu, pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah maknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, makcik mau ngapain? Makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian? Jangan, Cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami, Cik. Sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita, Bu, ke masjid dan bertindak orang itu sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung maknya ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran? Karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu, Pak. Cepat atau lambat yang saya katakan ini akan kita rasakan semuanya di tengah zaman yang semakin gila hari ini. Tengoklah, teknologi sudah semakin berkembang pesat untuk kedepannya, tapi biarlah zaman ini terus berkembang. Satu pesan saya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dari dalam keluarga kita, apalagi di Kabupaten Aceh Tenggara yang kita cintai ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, tidak bakal pernah bau, tidak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Lalu yang kedua, siapa lagi Pak Ustadz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, tidak bakal pernah bau, tidak bakal pernah busuk? Ini Pak Ustadz, itulah rupanya Tengku, orang laki-laki yang suka azan di masjid. Orang yang suka azan di masjid, Bu, nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Cuman kalau bisa, dan ini yang agak mantap lah sedikit ya Pak, macam Bang Jakfar itu tadi kan enak awak dengarannya, ada nahwannya, ada sikanya, kan enak dia. Ini kadang ajannya pun ajan subuh lemas, lesu, letoy. Siapa yang mau datang kalau ajannya lemas? Apalagi kalau ajan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang mau datang kalau kayak gitu ajannya? Coba yang ajan di Kutacane ini enak, suaranya tinggi, besar, brewok kayak aku jamin satu Kutacane ini datang, Bu, ke Masjid At-Taqwa ini, nengok siapa yang ajan, nggak ada yang sholat. Itu golongan yang kedua, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Tapi begitu pun, Bu, waktu saya semalam ke Lok Semawi PT Arun, orang jemaah Masjid Istiqomah sana nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, ya Bu, itu kan orang yang ajan di masjid ya Ustadz, yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk kan Ustadz? Iya Bu. Kalau yang komat Ustadz macam lakiku, mak bingung aku Bu. Awak jelaskan ajan, wak nih pula nanya komat. Terakhir ku jawab busuk separuh, aku bilang. Ini orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Ini siapa Ustaz? Itulah rupanya Pak, orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08 maling, bukan. Tapi inilah Pak orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung kita masih sehat walafiat ya Bu ya, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakan segala bentuk nikmat yang banyak itu hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jadikan musibah yang mungkin hari ini 1 bulan 2 bulan yang lalu menimpa Sumatera Utara dan Aceh ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya, agar kita tetap terus sabar serta terus tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, singkat kata, ringkas cerita, sampailah Rasul ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, naiklah Rasul Mi'raj, menerima perintah sholat dari Allah. Tapi rupanya sebelum Nabi menerima perintah sholat, Allah pertemukan dulu Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi kita terdahulu. Naik Rasul ke langit pertama, bertemu Rasul dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik Rasul ke langit kedua, bertemu Rasul dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik Rasul ke langit ketiga, bertemu Rasul dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik Rasul ke langit keempat, bertemu Rasul dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini Bu, Nabi yang paling ganteng, sama aku mirip. Naik lagi Rasul ke langit kelima, bertemu Rasul dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai ke langit ke-6 dan ke-7, Rasul bertemu dengan Musa dan Ibrahim alaihissalam. Sampai ke mustawa ke aras, Rasul menerima perintah sholat yang 50 waktu dari Allah. Tapi Rasul turun berpikir, umatku nanti ibadah aja kerjanya, kapan dia menyeimbangkan dunia antara dunia dengan akhirat? Naik lagi kata Rasulullah. Kira-kira gitu bahasa kita orang Aceh Tenggara ya Pak ya. Dalam kitab nggak ada ini, ku tambah-tambahnya nih. Naik lagi Rasul, turun lagi Rasulullah, naik lagi Nabi Muhammad. Dalam kitab Dardir diceritakan bahwa hampir beberapa kali Nabi Muhammad negosiasi dengan Allah, sampai akhirnya itulah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Subhanallah. Makanya saya hari ini mau minta tolong sama kita semua masyarakat Aceh Tenggara ini, jangan ada lagi yang kita main-main ya Pak dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Ibadah sholat ini sering saya sampaikan dimanapun saya berada Bapak Ibu. Saya walaupun jelek-jelek kayak gini, alhamdulillah sudah beberapa kali saya diundang orang ceramah ke luar negeri. 1 minggu yang lalu aku baru pulang tausiah dari Turki, jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore saya baru pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan? Bu, sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk orang yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, terima zakat. Ibadah puasa hanya untuk orang yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, ganti puasanya atau bayarkan fidyahnya. Tapi kalau ibadah sholat, tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak kita mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Sebagai sebuah pengalaman Pak Wakil, saya dengan selendang biru ini teringat 3 bulan yang lalu, saya bawa emak-emak jikir BKMT Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibolangit Berstagi. Kebetulan di sana ada anak SMA Negeri 1 Medan, camping orang tuh di sana. Anak ini ayahnya kadis pendidikan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenal pula lah anak nih Pak Wakil sama aku. Om Ustadz ya? Iya. Kawan papa kan? Iya. Ada apa Dek? Ginilah Om, kami udah hampir 10 hari lah Om Ustadz camping di Sibolangit ini. Terus kami mau sholat Om Ustadz. Iya. Tapi pakaian yang kami gunakan nggak ada lagi Om yang bisa dibawa untuk sholat. Jadi pertanyaannya Om Ustadz, macam mana caranya kami mau sholat? Saya bilang, karena kalian lagi di hutan, tak ada lagi pakaian yang bisa kalian gunakan. Cari daun-daunan, tutupi semua tubuh kalian dengan daun. Silahkan kalian sholat. Daun nggak ada lah Om Ustadz. Cari alasan dia Pak tentara supaya nggak sholat. Dipikirnya bodoh aku. Cari lumpur, lumuri semua tubuh kalian dengan lumpur.
pas macam mak lampir, silahkan kalian sholat. Lumpur juga nggak ada Ustadz, cari alasan lagi dia. Terakhir saya bilang, mohon maaf saya Pak Wakil, mohon maaf saya ya Bu, karena sudah dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkan kau sholat walau dalam keadaan telanjang bulan. Tapi dek, tapi apa Ustadz, sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Ya kalau berjamaah kan gawat ya Bu ya. Imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Imam ruku, makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmum berpikir, ya lo kok ada jam dinding masuk ke dalam hutan, katanya pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat ini tak boleh untuk kita tinggalkan, terlebih-lebih dalam menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Prediksi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat memprediksi bahwa melalui Badan Hisab dan Ru'yatnya, insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 18 Februari tahun 2026. Kita berdoa kepada Allah, disampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, sebagaimana doa Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itulah doa yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan kedua kawan seperti suami istri yang tak dapat bisa dipisahkan. Ibarat kita makan nasi ya Pak ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi nggak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak Ustadz, puasa enggak Ustadz, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, walaupun secara akal logika kita berpikir kisahnya tak dapat kita terima dengan akal berpikir kita, tapi insya Allah Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah semuanya. Kita duduk rapat seperti ini, duduk rapatnya nanti kita di dalam surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan tausiah ini, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi, ya kalaupun dirasa kurang dengan tausiah saya, karena saya dengan keluarga besar UPTD Masjid Agung ini, Pak Wakil, Ustadz juga beberapa orang semalam datang ke Medan, semua orang-orang Kutacani Aceh Tenggara ini sudah saya anggap macam keluarga saya. Kapanpun lagi nanti saya diundang, khusus untuk pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Pak ya. Nggak cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Ini nenek tua si amplop aja aku dipikirnya. Aku tak seburuk yang nenek kira lah. Saya alhamdulillah Pak Wakil, cerita sedikit lah 2 menit sebelum ku tutup ya Bu ya. Aku tahu memang Ibu nggak nanya, tapi ku ceritakan aja. Usia saya baru 35 tahun Bapak Ibu. Nah, bercakap Ibu tuh besar kali Ustaz nih katanya Bu. Alhamdulillah saya asli didikan dari Al-Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala tahun 2005 di Padang Bulan Kota Medan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Kota Medan SM Raja. Dari tahun 2000 ketika saya mondok beberapa tahun di Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya
sayalah dipanggilnya untuk maju ke depan. Sir, ada apa Ustaz? Ke depan kau dulu. Ya Ustaz, gini, di antara muridku yang paling banyak, kau nanti yang akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah doa beliau siang ini terkabul, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun nggak ada pejabat, saya walaupun jelek-jelek kayak gini Bu, alhamdulillah sudah hampir 5 kali diundang tausiah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. 2 kali waktu dia jadi Menteri Pertahanan, 3 kali jadi Presiden aku diundangnya tausiah ke Istana Negara pengajian pas Pampres. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden juga udah 2 kali ngundang saya tausiah ke komplek perumahannya. Tinggal Anies sama Ganjar memang yang belum pernah ngundang aku. Saya diajarkan sama guru-guru saya, kemanapun kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat ataupun nggak ada pejabat, ada bupati ataupun nggak ada wakil bupati, ada wakil bupati, insya Allah ada tambahan lagi. Saya nggak pernah diajarkan sama guru-guru saya, kau kemana-mana ceramah jangan pernah mengharapkan uang ya nak, berdosa besar itu Pak, kata guru-guru saya. Saya ulangi Bu, saya nggak pernah diajari guru-guru saya, kemanapun saya ceramah minta untuk dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar Pak Wakil Bupati sama masyarakatnya manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustadz yang salah maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tolong nek jangan sampai nenek tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Vicky Roma, Aldi Baren, Amanda Manopo, Lisa Marliana, Ridwan Kamil, Aura Kasih, mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah kami di Sumatera Utara, gunung yang wajib kami panjat ya Pak, termaksud nanti malam gunung-gunung yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya izinkan saya dan Kori Internasional Ustadz Haji Ja'far Hasibuan langsung bergerak Pak Wakil dari Aceh Tenggara ini, karena nanti malam juga ada acara yang sama di Medan, dan insya Allah besok saya berangkat ke Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari, mengisi Isra Mi'raj, balik lagi ke Palembang, pulang lagi ke Pekanbaru, baru pulang kembali ke Medan, baru terakhir nanti di Nangro Aceh Darussalam. Isra Mi'raj ini hampir 127 jadwal yang saya terima. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa khususan ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghirah.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة الحاضرين والحاضرات في مجلس إسراء والمعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا في نغر Aceh Darussalam برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan, dengan segala pengharapan dan perasaan, kami bermohon kepadamu. Begitu banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun di setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir di setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam langkah kaki ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, pada saat sekarang ini kami banyak dialami berbagai macam cobaan, ujian dan musibah. Kalau musibah ini merupakan teguran, ya Allah, beri kami keberanian untuk dapat mengintrospeksi diri, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, hadirkan di tengah-tengah kami para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini, ya Allah. Bupati, wakil bupati yang selalu mengajak bukan mengejek, yang merangkul dan tidak memukul, yang memberi argumen dan bukan sentimen, yang penolong dan bukan pembohong. Berikan keafiatan dan keselamatan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami, ya Allah, agar terus dapat memimpin kami, terus menyampaikan amanah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya Allah, ya Rabb, di penghujung doa ini kami bermohon kepadamu, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan generasi-generasi muda ini dalam naungan hidayah dan ridho-Mu. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sa'ban ini, serta sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin.
Taqabbalallahu minkum.